nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari, suster Buder, tibalah saatnya kita bersama Pak Poniman sekeluarga memberikan penghormatan terakhir dan juga menghantarkan Ibu Kori Rosana Maria nanti ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan kita satukan selalu doa kita untuknya agar dia boleh berbahagia bersama Bapa di surga, dan semua keluarga yang ditinggalkan juga mengalami tetap diteguhkan dalam iman dan dapat melanjutkan pesiaran hidup dengan ketabahan hati, dengan kekuatan iman. Marilah kita hening sejenak, kita mohonkan belas kasih dan kerahiman Allah untuk kita semua, agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, Ibu Kori Rosana Maria, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga
bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah
Injil Tuhan. Bapak Poniman sekeluarga, Ibu Bapak Suster Buder yang terkasih, tentu dalam kehidupan ini kita selalu berhadapan dengan yang namanya perubahan. Tapi sebetulnya apa itu perubahan? Perubahan adalah proses di mana sesuatu bertransisi dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dan dalam kehidupan, perubahan dapat terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan, seperti emosi, hubungan, pekerjaan, lingkungan, dan masih banyak lagi. Seringkali perubahan dapat membawa tantangan bagi kita, tapi sekaligus juga ketidakpastian, tetapi juga dapat membuka peluang baru dan pertumbuhan untuk kita manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi perubahan itu agar kita tetap bisa bahagia, agar kita tetap bisa menjadi pribadi yang utuh, juga secara spiritual. Yang pertama, kita perlu membangun suatu sikap dasar dan juga pemikiran baru. Yang pertama adalah keterimaan. Orang Jawa sangat kental dengan yang namanya filosofi nerimo. Ini sangat penting. Mengapa demikian? Keterimaan atau nerimo artinya mengakui bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Dan juga para filsuf mengajarkan, seperti Stoa mengajarkan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan kita diundang untuk fokus pada tanggapan atau respon kita terhadap situasi yang baru saja berubah. Jadi orang Jawa punya filosofis yang sangat penting, nerimo. Yang kedua adalah pandangan perubahan sebagai suatu kesempatan bagi kita. Artinya melihat perubahan sebagai kesempatan untuk belajar berkembang. Dan dengan cara ini kita bisa mendapat wawasan baru dan juga anugerah kebijaksanaan dari pengalaman perubahan itu. Yang ketiga, tentang keterhubungan. Waktu Romo belajar filosofi dulu, diajarkan tentang yang namanya otonomi korelasi. Keterhubungan artinya memahami bahwa semua hal itu saling terhubung. Entah kita sadar atau tidak, tapi semuanya terhubung. Dan perubahan yang terjadi pada satu aspek atau hal kehidupan dapat berdampak juga pada aspek atau hal yang lainnya. Dan hal ini menciptakan kesadaran dan pemahaman kita bahwa kita tidak sendirian dan kita menghadapi perubahan. Yang keempat, mengenai pemikiran permanensi dan ketidakpastian. Pasti kita semua merindukan suatu kestabilan atau bahkan juga kekekalan. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, permanensi tapi juga disertai dengan ketidakpastian. Kita mengerti bahwa tidak ada keabadian. Dan pemikiran ini menyerukan kepada kita
untuk merangkul perubahan sebagai bagian dari eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster Buder, bagaimana kita menghadapinya juga secara rohani, secara spiritual. Tentu kita sebagai orang beriman mengenal cara-cara kita melakukan ibadah. Tentu kita diundang untuk berdoa, diundang untuk bermeditasi dan berefleksi. Karena dengan cara ini, dengan refleksi, kita dibantu untuk meluangkan waktu untuk merenungkan perasaan dan pikiran yang muncul saat kita menghadapi perubahan. Meditasi dapat membantu kita menenangkan pikiran dan memberi ruang untuk mencerna dan memahami emosi-emosi kita. Dan tentu dengan doa menghubungkan kita kembali kepada Sang Pencipta, kepada maksud dan tujuannya menciptakan kita, apa yang menjadi panggilan kita sebagai manusia, dan juga akan kemana kita nanti sesudah kita selesai dalam persiaran ini. Yang kedua, tentang keterhubungan spiritual. Menerima perubahan sebagai bagian dari perjalanan spiritual membuat kita dapat melihat setiap perubahan sebagai pelajaran yang membawa kita juga lebih dekat dengan tujuan atau panggilan hidup kita sebagai manusia. Yang ketiga, kita diajar untuk melepaskan keterikatan. Dalam banyak ajaran-ajaran rohani, ada ajaran yang mengatakan untuk melepaskan keterikatan pada hasil. Dengan membiarkan hal-hal mengalir, kita bisa merasakan kebebasan dan juga ketenangan dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, hal yang sangat penting bagi kita adalah sikap syukur. Mengembangkan sikap syukur terhadap pengalaman yang datang, entah baik yang positif maupun yang negatif. Ini akan membantu kita menjadikan setiap perubahan sebagai bagian dari proses pertumbuhan kita. Dan akhirnya, Ibu Bapak, Suster Buder yang terkasih, kita semua bisa menemukan kebahagiaan di dalam perubahan dengan sikap demikian, yaitu kita membangun sikap mindset kita dalam hal fleksibilitas. Kita menjadi fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru, dapat membantu kita beradaptasi dengan perubahan yang lebih mudah. Yang lain adalah kita sadari kita mempunyai komunitas. Oleh karena itu, kita juga bisa atau perlu mencari dukungan dari sesama yang juga mengalami perubahan, dapat memberikan perspektif dan dukungan emosional. Kita masih ingat bagaimana ketika Bunda Maria juga mengalami suatu perubahan besar. Dia tidak sendirian, dia mengunjungi Elizabeth saudaranya, dan keduanya saling mendapatkan penemukan secara emosional, bahkan juga di dalam hal rohani mereka memuliakan Tuhan. Yang terakhir tentu kita perlu mempunyai sikap dasar, yaitu kita membangun kesadaran yang penuh dalam menghadapi seluruh perubahan. Dan ini akan membantu kita merasakan kebahagiaan dan momen saat ini tanpa terperangkap dalam kekhawatiran tentang masa depan. Ibu Bapak, Suster Buder, semoga kita semua dapat melihat perubahan tidak hanya sebagai tantangan, tapi juga sebagai perjalanan yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita
dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Tibalah saatnya sekarang kita akan memberkati jenazah Ibu Kori Rosana Maria. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita Ibu Kori Rosana Maria. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita, sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudara kita Ibu Kori Rosana Maria kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dalam dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan hidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan kita, pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-Mu Ibu Kori Rosana Maria telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu.
Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini, pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus, dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini agar yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu Bapa, Suster Buder, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Saudara kami Ibu Kori Rosana Maria telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudari kami ini telah menanggapi undangan-Mu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudari kami ini berkat kerahiman-Mu Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya. Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudari kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudari kami, Ibu Kori Rosana Maria. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang telah ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang, maka terimalah semua saudari kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Ibu Kori Rosana Maria dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, Suster Buder, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami, yang kami hunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Ibu Kori Rosana Maria. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari kuasa dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat putramu, akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan saat ini, Ibu Kori Rosana Maria, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, suster bruder, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Yang boleh menyambut komuni, yaitu semua umat yang sudah dibaptis secara Katolik, dan yang kedua sedang tidak mengalami hukum gereja. Terima kasih.
Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas kurnia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci ini untuk mendoakan saudara kami, Ibu Kori Rosana Maria. Semoga kurnia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau anugerahkan secara penuh kepada saudara kami ini. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya baktinya di dunia ini dan bersatu padu dalam memajukan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kalau ada sambutan, silakan. Terima kasih. Kami mewakili keluarga besar Bapak Paulus Poniman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Yusef Amirullah, juga Romo Heru Eswati selaku Romo Paroki di sini, dan juga kepada Dewan Pastoral Paroki atas segala bantuannya, dan diperkenankan saudara kami Ibu Kori Rosiana Maria disemayamkan di aula kapel, bahkan pagi ini boleh didoakan di kapel ini. Sungguh keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Buder Suster, teman komunitas Kerahiman Ilahi, komunitas karismatik, teman-teman sahabat-sahabat dari Ibu Kori, sahabat-sahabat dari Bapak Poniman, dan teman sahabat dari Aditya yang telah membantu segalanya selama hari Rabu, Kamis, dan Jumat ini. Dan lebih-lebih hari ini terima kasih kepada Kur, Mesdinar, Prodiakon, dan Bruder yang telah membantu segalanya, dan juga seluruh umat di sini, juga saudara-saudara kami yang datang dari jauh, dari Medan, dari Jakarta, dari Yogyakarta, dan dari manapun yang tidak bisa kami sebutkan. Juga suster banyak yang hadir di sini, terima kasih sekali. Sungguh keluarga Bapak Paulus Poniman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga Ibu Kori Rosana Maria diampuni segala dosanya, dan dengan kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus diterima dalam hidup abadi bersama para kudus di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan, Bapak Paulus Poniman dan Aditya, dan juga saudara-saudara kami, diberikan kekuatan, ketabahan,
dan berkah yang melimpah, selalu dekat dengan Tuhan, dan juga tetap dekat dengan Ibu Kori Rosana Maria. Sungguh keluarga hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila dalam menerima Bapak, Ibu, Suster, Bruder, juga Romo, ada banyak hal-hal yang kurang berkenan, keluarga sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira ini yang kami ucapkan dari keluarga. Dari saya, mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat jalan, Ibu tercinta, Mbak Yu kami, Kori Rosana Maria. Selamat jalan. Damai abadi bersama para kudus di sisi Bapa di surga. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi dan doa kita untuk Ibu Kori Rosana Maria dengan bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, menemukan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati kepada dalam hidup saudara. Amin. Ibu Kori Rosana Maria, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga kita semua dan saudara-saudari yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi. Ekaristi kita sudah selesai.
himbauan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekiranya nanti ikut mengantar jenazah ke tempat peristirahatan Ibu Kori di Gandus. Keluarga menyediakan 2 bus. Bagi yang ikut, silakan nanti naik ke bus. Terima kasih.